Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Berani tidak mengabaikan. Li Yun berkata, Kaisar Iblis saya berkata, bahan ini bukan emas biasa. Bukan emas biasa. Mendengar kata-kata Li Yun, Jin Xianer tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, bukan emas biasa. Apakah itu emas yang kacau? Tapi bagaimana dengan itu? Ini bukan emas chaos, tapi terkondensasi dari emas murni chaotic gold. Baik itu emas biasa atau emas chaotic. Bahkan jika kemurniannya mencapai 99,99%. Bagaimanapun, itu mengandung kotoran. Sekalipun hanya ada sedikit ketidakmurnian, keberadaan berarti keberadaan, dan itu tidak dapat dibenarkan. Tapi emas murni yang kacau ini berbeda. Setelah puluhan ribu tempering, tidak ada kenajisan dalam emas murni yang kacau balau ini. Kemurniannya setinggi 100%, dalam 5 elemen terbalik, menggambarkan hubungan yang kuat dan tak terpisahkan antara pria dan wanita. Saya biasanya lebih suka menggambarkannya dengan cinta daripada emas murni. Artinya ada 3. Hal pertama adalah perasaan mereka, yang tidak akan dikalahkan oleh uang. Hal kedua adalah perasaan mereka, sekuat emas murni. Lapisan ketiga adalah perasaan mereka, murni seperti emas murni, tanpa jejak kotoran. Hanya, emas murni ini sangat berharga. Hanya 1 kilogram emas murni yang dapat diekstraksi dari 1 ton emas chaos. Bahkan orang super kaya hanya bisa membuat cincin emas murni sebagai cincin kawin. Oleh karena itu, Jin Xianer tidak bisa memikirkannya. Ratusan gerobak semuanya adalah emas murni yang kacau balau. Ini terlalu gila, terlalu boros. Tapi, dia memandang kotak kayu di ratusan gerobak dengan ragu-ragu. Bahkan jika isinya di sini semua emas murni kacau. Tapi apakah perlu menggunakan chaos adamantite untuk membungkus seluruh kastil? Meski cinta lebih baik dari emas murni, tapi ini terlalu bersahaja, bukan? Dan yang paling penting, bahan-bahan tersebut sepertinya tidak cukup untuk menutupi seluruh kastil. Setelah memikirkannya, Jin Xianer membuka mulut dan berkata, apakah semua dekorasi kali ini terbuat dari emas murni yang kacau? Tapi ini sepertinya tidak cukup. Dihadapkan dengan pertanyaan Jin Xianer, Li Yun menjawab dengan hormat, kembali ke Nona Jin, bahan utama untuk dekorasi ini adalah Chaos Lingyu. Menunjuk ke kotak besar di gerbong. Li Yun melanjutkan, emas murni yang kacau ini hanya untuk dekorasi. Apa? Setelah mendengar kata-kata Li Yun, Jin Xianer benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu bercanda? Batu giok roh chaos adalah bahan utama untuk mendekorasi kastil. Apa dia gila? Tetap saja dunia ini gila. Untuk mengetahui, lebih dari 3 bulan lalu, Jin Xianer menghabiskan lebih dari 3 juta kristal chaos. Membeli gelang giok roh. Untuk gelang ini, dia hampir mengosongkan keluarganya. Tapi sekarang, Jin Tai sebenarnya berniat menggunakan chaos spirit jade untuk mendekorasi seluruh kastil. Bercanda apa? Lingyu tidak hanya mahal. Intinya adalah, bahkan jika Anda mampu membelinya, Anda tidak dapat membelinya sama sekali. Chaos spirit jade adalah harta karun yang bisa didapatkan tapi tidak dicari. Tapi, harta karun, Jin Tai ini ternyata menjadi bahan dekoratif untuk menghiasi istananya. Tidak peduli seberapa borosnya, pasti ada batasannya, oke. Membuka mulutnya, Jin Xianer memandang Li Yun dan berkata, maksudmu, dia ingin menggunakan chaos spirit jade untuk memotong piring untuk menutupi dinding luar kastil kuno. Mengangguk dengan tegas, Li Yun berkata, benar, total 300 kotak piring sekarang ada dalam susunan teleportasi. Namun, seperti yang dikatakan Kaisar Iblisku, papan itu telah dipotong dan bisa langsung dipasang di dinding luar. Jadi, tidak perlu diangkut ke sini untuk diselesaikan. Setelah berbicara, Li Yun memeluk Jin Xianer dan berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dan kembali ke Raja Iblis saya. Mendengar perkataan Li Yun, Jin Xianer berkata dengan hampa ini. Apakah ada begitu banyak emas murni di sini, dapatkah itu diserahkan kepadaku dengan begitu mudah? Bukankah dia takut pada keserakahanku? Yang mulia Kaisar Iblis memerintahkan ini. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah berbicara, Li Yun tidak pernah tinggal. Setelah mengepalkan tinju ke Jin Xianer, dia berbalik dan bergegas menuju formasi teleportasi. Melihat Li Yun pergi, Jin Xianer tampak kosong. Lalu Jin Tai, percaya padanya seperti itu. Tahukah Anda, jika 100 gerbong itu benar-benar emas murni yang kacau balau? Maka tidak ada keraguan bahwa ini adalah kekayaan negara kaya. Apakah dia hanya percaya pada dirinya sendiri, yakin bahwa dia tidak akan serakah? Menggelengkan kepalanya, Jin Xianer tidak punya waktu untuk berpikir. Mengarahkan 100 gerbong, membongkar box di gerbong ke gudang di belakang. Ketika saya ingat, Zhu Hengyu menggunakan Chaos Fine Gold dan Chaos Spirit Jade untuk mendekorasi kastil tua.
Hati Jin Xianer tergerak tanpa sadar. Jelas, tidak ada bahan dekorasi yang lebih langka dan berharga dari kedua bahan ini. Kedua bahan ini sama sekali tidak digunakan untuk dekorasi. Ini untuk kultivasi. Giok roh yang kacau, diukir menjadi gelang, atau jari, atau liontin giok, dikenakan di tubuh. Itu perlahan bisa memberi makan tubuh pertempuran biarawan. Memurnikan garis keturunannya dan meningkatkan kualitas garis keturunannya. Ada begitu banyak manfaat yang tidak bisa Anda selesaikan. Tepatnya, giok roh yang kacau ini jelas merupakan harta langka. Mayoritas biksu apalagi memilikinya. Saya bahkan belum melihatnya. Adapun Chaos Adamantite, bagi Yaosu, ini hanyalah materi kultivasi tertinggi. Belum lagi para biksu biasa di bawah ekaristi cahaya putih. Bahkan badan pertempuran Lord of Chaos pasti akan mengeluarkan air liur. Emas murni yang kacau ini awalnya adalah bahan budidaya yang hanya bisa digunakan oleh Tuhan. Beku biasa bahkan tidak berbicara tentang menggunakannya. Saya khawatir saya bahkan belum melihatnya. Untuk mengetahui, Chaos Fine Gold hanya dapat diringkas dari Chaos Gold. Rata-rata, 1 ton emas kacau dapat mengembunkan 1 kilogram emas murni yang kacau. Giok roh Chaos dapat memurnikan dan memurnikan darah ras monster, meningkatkan kualitas darahnya, dan meningkatkan potensi dan kecepatan kultivasinya. Kemudian, emas murni yang kacau ini bisa langsung digunakan untuk budidaya. Ambil udara adamantin dari Chaos Adamantin, dan padatkan di ujung cakar atau di mulut yang tajam. Pegang kaki ini, pukul dengan mulut ini. Dengan bakat ras dari elang dapeng bersayap emas, itu benar-benar dewa yang memblokir dan membunuh dewa, Buddha harus membunuh Buddha. Bertanggung jawab, untuk memperlakukan harta karun berharga seperti bahan dekoratif sangatlah panik. Ini sama sekali tidak membayar seumur hidup. Harta karun yang gila, Jintai tidak digunakan untuk bercocok tanam, tetapi digunakan untuk menghiasi kastil tua. Yang dia lakukan hanyalah memberi penghormatan atas cinta sejatinya untuk Jin Xianer. Ini benar-benar, meski, Jin Xianer mengira dia bukan gadis material apalagi penyembah emas super. Tapi, saya harus mengatakan, jika Jintai memperlakukan emas murni yang kacau dan giok roh yang kacau itu sebagai hadiah untuknya, dia benar-benar tidak keberatan mengikutinya dan menjadi istri kecilnya. Tentu saja, ada premis di sini, itu pasti Jintai sekarang, daripada Jintai yang kasar puluhan juta tahun yang lalu. Jika itu Jintai sekarang, faktanya, bahkan jika Anda tidak memberinya begitu banyak, hanya 1/10. Benar-benar tidak mungkin, 1%, 1/1000, 1/10.000. Mungkin dia hanya menggelengkan kepalanya, Jin Xianer tidak berani terus memikirkannya. Saat ini, Jintai telah memberikan kebebasannya. Dia tidak bisa menemukan kematian sendirian, dan berlari kembali padanya sendirian. Meskipun dia juga mengakui bahwa di dalam hatinya, dia sangat tersentuh oleh Jintai. Dia bahkan ingin menyetujui pengejarannya di hatiku. Namun sebaliknya, selama puluhan juta tahun terakhir, dia merindukan kebebasan dari perbudakan. Bebas dan sukai pria yang Anda sukai. Bergaul dengan pria yang Anda sukai. Dulu, kebebasan seperti itu mustahil tercapai. Sekarang, dengan Jintai melepaskan, dia akhirnya memiliki kebebasan seperti itu. Karena itu, dia harus tenang. Anda tidak bisa membuat keputusan dengan demam. Paling tidak buatlah keputusan akhir setelah perbandingan. Hal terpenting bagi Jin Xianer adalah berkonsentrasi. Rancang skema dekorasi paling sempurna untuk Jintai. Hanya dengan cara ini dia bisa hidup sesuai dengan cintanya. Setelah membuat keputusan, Jin Xianer berbalik, naik kereta, dan bergegas keluar dari kota Yunding. Dalam beberapa hari berikutnya, dia akan bergegas keluar kota Yunding, di bawah puncak gunung yang indah. Sebuah villa yang sepenuhnya dimiliki oleh Jin Xianer sendiri. Hanya di sana dia tidak bisa diganggu. Hanya dengan begitu kita dapat memusatkan semua upaya dan energi kita, berkonsentrasi pada menggambar sebuah gambar desain. Dia tidak akan kembali sampai desain yang paling sempurna dirancang. Pada waktu itu, proyek dekorasi kastil dapat dibuka secara resmi. Belum lagi, bagaimana Jin Xianer mundur ke desain. Sisi lain, Zhu Hengyu kembali ke kota kuno api penyucian dan menunggu kabar. Sekarang, apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah untuk mendapatkan ketenaran. Sebelumnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika itu dilakukan, tidak ada gunanya. Dengan reputasi masa lalu Jintai, siapa yang mau melayaninya? Bahkan jika seseorang datang untuk memilih, itu pasti bukan bakat yang dibutuhkan Zhu Hengyu. Pepatah lama mengatakan, burung dari bulu berkumpul bersama. Orang yang mengagumi Jintai di masa lalu pasti mudah tersinggung seperti Jintai. Mereka bergegas melewati Jintai. Namun kini Jintai justru digantikan oleh Zhu Hengyu. Apa yang mereka hargai termasuk dalam karakteristik Jintai, tidak dimiliki Zhu Hengyu. Tidak mungkin bisa bergaul dengan baik jika mereka tidak setuju satu sama lain. Jika Anda hampir tidak bisa berkumpul, cepat atau lambat akan ada masalah. Karena itu, hal terpenting bagi Zhu Hengyu sekarang adalah menciptakan persona untuk dirinya sendiri di kota Yunding. Orang ini dapat diringkas menjadi 4 kata.
Keempat kata ini masing-masing menekankan cinta dan kebenaran, menjadi kaya di negara musuh, menghabiskan uang seperti tanah, mengenal orang, dan menggunakannya dengan baik. Dengan empat kata ini sebagai inti, sebuah karakter tercipta. Di antara mereka, tempat pertama adalah penekanan pada cinta dan kebenaran. Penekanan pada cinta dan makna perlu, dan itu masih di tempat pertama. Jika tidak, orang yang kejam dan tidak benar, siapa yang akan mengikuti Anda? Bahkan jika itu bekerja dengan Anda untuk sementara, itu tidak akan pernah menjadi pengguna yang sepenuh hati dan mendukung Anda. Begitu ada tempat yang lebih baik untuk dikunjungi, mereka berbalik dan pergi. Berikutnya, di tempat kedua adalah negara kaya dan musuh. Meski membicarakan uang terkesan sangat vulgar, namun tidak membicarakan uang adalah murni hooligan. Tidak ada yang tahu orang miskin di pusat kota. Kaya memiliki kerabat jauh di pegunungan. Meskipun kalimat ini tidak benar, namun sebenarnya tidak ada bedanya dengan kebenaran. Jika Zhu Hengyu tidak punya uang, tidak mungkin merekrut bakat yang dia butuhkan. Ketika Zhu Hengyu datang kali ini, rekrutannya bukanlah seorang jenderal. Yang dia butuhkan sebenarnya adalah kelas pekerja di dunia ini. Para penambang, pelebur, pandai besi yang luar biasa. Karena itu, jika Zhu Hengyu bukanlah negara kaya, bahkan jika mereka mengagumi Anda lagi, mereka tidak akan bisa bekerja untuk Anda. Kalau tidak, itu benar-benar orang miskin, siapa yang akan membantu mereka menghidupi keluarganya? Berikutnya, peringkat ketiga, menghabiskan uang seperti kotoran. Anda tahu Anda punya uang, itu urusan Anda. Anda tidak akan memberikannya kepada saya, mengapa saya harus peduli dengan Anda? Karena itu, Zhu Hengyu tidak hanya ingin membangun negara yang kaya dan bermusuhan. Atas dasar ini, dia juga harus membangun citra pengeluaran uang. Orang-orang yang mengikutinya menghasilkan banyak uang, yang membuat orang-orang iri. Hanya dengan cara ini akan menarik semua orang untuk bergabung. Berikutnya, adalah pengaturan orang keempat. Pengaturan orang ini sebenarnya adalah suplemen untuk pengaturan orang kedua dan ketiga. Jika hanya kaya dan murah hati, itu tidak akan berhasil. Jika semua orang yang dekat dengannya sudah berkembang. Di sekitar Zhu Hengyu, hanya akan ada sekelompok teman dan teman. Mereka semua datang dengan uangnya. Ada banyak saudara yang memiliki anggur dan daging, jadi betapa malu melihat seseorang. Oleh karena itu, selain kaya dan dermawan, Zhu Hengyu juga harus mengenal orang-orang yang berwawasan dan memanfaatkannya dengan baik. Mereka yang terburu-buru mencari uang akan tetap tenang. Sebelum berhasil membentuk persona ini, Zhu Hengyu tidak bisa berbuat apa-apa. Sederhananya, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu agar semua orang tahu bahwa dia Jintai kembali. Kemudian beritahu semua orang. Puluhan juta tahun telah berlalu. Jintai hari ini telah berubah total dari dalam keluar. Sampai setelah menyelesaikan langkah ini, hanya Zhu Hengyu yang dapat mencoba dan berintegrasi ke kota Yunding. Kemudian, rekrut penambang elit dari suku Chuanshan dari ratusan ribu gunung di sekitar kota Yunding. Hanya begitu, pasukan utama di kota Yunding tidak akan mencegahnya untuk merekrut bakat. Hanya begitu, pengrajin elit di sekitar kota Yunding akan berbondong-bondong ke Zhu Hengyu. Tentu saja, selain 4 poin di atas. Sebenarnya ada poin kelima. Poin kelima ini bahkan lebih penting dari 4 poin lainnya. 4 poin lainnya hanya dapat ditetapkan berdasarkan poin kelima ini. Tanpa poin kelima ini, 4 poin lainnya hanyalah lelucon. Poin kelima ini adalah kekuatan arah yang tak terkalahkan. Jintai yang kejam dan mendominasi, Zhu Hengyu tidak perlu lagi menerjemahkan. Dalam puluhan juta tahun terakhir, Jintai telah meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat kota Yundian. Ini adalah Raja Iblis, kejam dan mendominasi sampai tingkat pelanggaran hukum. Bahkan Golden Eagle Demon Saint tidak bisa mengendalikannya. Menurut Anda apa dia menjadi gila? Namun, Jintai pergi dan membalikkan alam 5 elemen dan dibuang. Saat dia pergi dari sini, kekuatannya sebenarnya tidak kuat. Alasan kenapa tidak ada yang berani memprovokasi, tapi karena dia adalah keturunan terpenting dari Golden Eagle Demon Saint. Dengan identitas dan status Jintai saat itu benar-benar Santo Iblis Lang Emas, hati Jin Yu. Sayangnya, Jintai akhirnya mengalami bencana besar. Dalam keputusasaan, Santo Iblis Lang Emas Jin Yu hanya bisa menyerahkannya. Jika tidak, itu akan mempengaruhi perasaan antara klan Lang Emas dan para Santo Iblis utama. Baru saja, Jintai buru-buru mundur, tapi dia sebenarnya telah melanggar keputusan Raja Iblis Lang Emas. Selain itu, pada saat ini, Golden Eagle Demon Saint tidak lagi melindunginya. Sekarang dia telah menyerah, dia secara alami dibiarkan menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, hingga saat ini, Jintai tidak memiliki pendukung untuk diandalkan. Semuanya hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, kekuatan pribadi menjadi prioritas utama. Tanpa kekuatan pribadi tirani, tidak peduli seberapa kaya itu tidak berguna. Jika Jintai bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apa yang Anda gunakan untuk melindungi pengikut Anda? Karena itu, manfaatkan waktu Jin Xianer untuk menutup gambar desain. Zhu Hengyu kembali ke kota kuno api penyucian. Memasuki area penyimpanan di bawah kota kuno api penyucian.
Selanjutnya, Zhu Hengyu akan berlatih di tempat penyimpanan ini di atas gunung logam. Sumber daya yang terkumpul di sini semuanya berasal dari zaman kuno. Sebelum benua kuno yang tandus hancur itu menumpuk di sini. Awalnya, yang menumpuk di sini sebenarnya hanya sepotong logam batangan. Namun seiring berjalannya waktu, benua kuno yang sepi telah rusak. Era primordial telah membuka. Kemudian datang abad pertengahan, dan zaman modern. Di gudang kota kuno api penyucian, sumber daya berharga ini telah terkumpul di sini selama miliaran triliunan tahun. Hanya material tingkat atas yang sangat berharga dan langka seperti chaos fine gold yang dapat bertahan miliaran triliunan tahun, namun masih baru. Chaos adamantite telah berlalu bertahun-tahun. Semua emas murni yang kacau telah bergabung dan memadat satu sama lain. Awalnya ribuan ingot logam chaos adamantite. Sekarang mereka telah bergabung satu sama lain, membentuk 3 puncak yang terintegrasi sempurna tanpa celah. Zhu Hengyu di zaman kuno sebenarnya tidak terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin menyimpan emas murni yang kacau ini yang tidak akan terkikis, tidak peduli berapa lama disimpan, dan serahkan pada diri saya sendiri di era primordial. Tapi nyatanya, banyak hal, bahkan Tuhan, tidak bisa dihitung. Setelah miliaran triliunan tahun, apalagi setelah mengalami perang kehancuran, dampak dahsyat yang menghancurkan dunia dan menghancurkan benua kuno. Di dalam gunung logam yang dibentuk oleh 3 emas murni yang kacau. Dengan hormat menyerap dan mengandung kekuatan penghancur. Menggabungkan semangat emas tajam dengan emas murni yang kacau. Setelah miliaran triliunan tahun kehamilan dan kohesi. Di dalam 3 puncak emas murni yang kacau ini, seberkas emas murni terkondensasi hingga ekstrim. Tempat penyimpanan bawah tanah ini. Ada ratusan gunung logam yang berbeda. Namun, hanya di dalam 3 puncak emas murni yang kacau ini, 3 untai emas tajam yang mengandung kekuatan penghancur mengembun. Gas emas tajam ini terlalu tajam. Di bawah pengujian cermat Zhu Hengyu. Ketiga gumpalan emas tajam ini dapat dengan mudah menembus semua benda. Bahkan dinding jam kuno hitam tidak bisa menghentikan gas emas yang tajam. Tapi sayangnya, gas emas tajam ini juga cacat. Artinya, itu hanya bisa disematkan di ujung cakar dan mulut tajam klon Santo Iblis. Ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertutup. Tidak dapat melakukan serangan jarak menengah dan jauh pada target. Dengan kata lain, dalam kasus pertempuran jarak dekat, ketiga aura emas tajam ini benar-benar tidak dapat dihentikan bahkan oleh Tuhan. Sekali tertangkap, atau dipatuk, itu pasti penetrasi instan. Selain tidak bisa menyerang dari jarak jauh. Ketiga gumpalan gas emas murni ini dapat digambarkan sebagai dewa yang menghalangi dan membunuh dewa, dan Buddha harus membunuh Buddha. Bahkan jika Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin secara langsung, dia masih bisa mengambil hati satu sama lain dengan satu cakar. Tentu saja, jika Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin benar-benar datang, Zhu Hengyu tidak akan diberi kesempatan untuk mendekat sama sekali. Bahkan jika dia mendekat, tidak mungkin untuk tertangkap di cakarnya. Namun, dengan 3 gumpalan aura emas murni ini, atau aura emas tajam, Zhu Hengyu memiliki kekuatan untuk bertarung tidak peduli siapa yang dia lawan. Bahkan jika pihak lain adalah Lord, masih ada kemungkinan untuk memenggal kepalanya. Karena itu, manfaatkan waktu Jin Xianer untuk menutup gambar desain. Zhu Hengyu kembali ke area penyimpanan. Zhu Hengyu tidak terburu-buru, dan pergi menggambar 3 sinar emas tajam. Lagi pula, mengandalkan kekuatannya saja, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengekstrak 3 gumpalan roh emas murni. Saya tidak tahu berapa lama untuk menyerapnya sepenuhnya. Untungnya, Zhu Hengyu memiliki tubuh Suantian Dharma. Setelah membuka mata pusaran dari Chaos Vortex di belakang jalan menuju dunia misterius. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu memasukkan 3 gunung emas murni yang kacau ke dalam dunia misterius. Kemudian, dengan bantuan Zhu Hengyu, ambil tubuh Suantian Dharma sebagai pemimpin. Putar pusaran kekacauan untuk menyempurnakan ketiga gunung emas murni yang kacau ini. Kemudian, tubuh Suantian Dharma menjalankan kekuatan surga. Mengekstrak aura emas murni dari 3 gunung besar emas murni yang kacau balau. Dipurnikan menjadi jalan surga, itu adalah tubuh Zhu Hengyu. Bahkan dengan kekuatan fisik klon Golden Eagle Demon Saint, sangat tidak mungkin untuk menampung ketiga gumpalan emas murni ini yang penuh dengan energi penghancur. Namun, badan hukum Suantian tidak memiliki masalah ini. Tidak peduli seberapa kuat energinya, jalan surga dapat dikendalikan dan diakomodasi. Bahkan kekuatan penghancur yang menghancurkan segalanya sebenarnya hanyalah salah satu hukum surga. Setelah memurnikan 3 cara emas murni dan roh ke surga. Lanjut, Zhu Hengyu mengintegrasikan jiwa ke dalam badan hukum Suantian. Mengontrol badan hukum Suantian, Zhu Hengyu menganggap klon suci iblis sebagai kepala perang. 3 untai roh emas murni dimurnikan menjadi tubuh elang emas. Tentu saja, bahkan dengan pengekangan dan perlindungan kekuatan surga, ketiga sinar aura keemasan yang tajam ini tidak mudah untuk ditampung. Di atas klon elang emas, hanya ada sepasang cakar tajam dan mulut tajam, yang dapat menampung udara emas murni ini. Apalagi, 2 cakar yang tajam dan mulut yang tajam hanya bisa menahan seberkas sinar udara keras.
Jika dua helai dibor, cakar tajam dan mulut tajam klon elang emas akan meledak secara langsung. Waktu berjalan dari hari ke hari. Dengan kerja sama Badan Hukum Zhu Hengyu dan Suantian, 3 untai emas murni dimurnikan. Pada waktu bersamaan, sisi lain, Jin Xianer mundur selama 3 bulan dan akhirnya berhasil menerobos. Setelah 3 bulan, dia akhirnya menggabungkan pengalaman masa lalunya untuk menyelesaikan desain dekorasi kastil. Meninggalkan Manor dengan senang hati. Jin Xianer berkendara kembali ke kota Yunding, bangunan putih yang dihiasi burung emas menaiki kereta mewah. Kegentingan, mendorong pintu kristal yang terang, Jin Xianer tersenyum, berencana untuk menyapa para suster yang telah pergi selama beberapa hari. Tapi apa yang Anda lihat? Di dalam gedung putih, semua suster memasang ekspresi sedih. Apa yang terjadi? Bisakah dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan Bailu? Di antara keraguan Jin Xianer, kepala pelayan Jin Yao Decoration adalah pelayan pribadi Jin Xianer Keir. Dengan cemas menyapanya, dia meraih tangan Jin Xianer. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Keir menyeret Jin Xianer ke lantai 3 dan menutup pintu. Lalu, Keir berkata dengan panik, "Ini tidak bagus, Nona, semua emas murni yang kacau di gudang kita telah dirampok." "Apa? Dirampok?" Mata Jin Xianer membelalak ketika dia mendengar kata-kata Keir. "Lelucon apa? Ini adalah kota Yunding. Itu adalah salah satu dengan kekuatan dan status tertinggi di antara 3 keluarga kekaisaran besar Yaosu. Untuk mengambil sesuatu di sini, ini tidak berarti menempatkan orang bijak suku elang emas di mata mereka." Dengan mendengus dingin, Jin Xianer berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Saat berbicara, Jin Xianer berhenti sebentar, dan kemudian dengan bangga berkata, "Ketika saya melapor kepada leluhur, semuanya akan terungkap." "Laporkan ke leluhur." Keir hampir menangis saat mendengar kata-kata Jin Xianer. Setelah menginjak kakinya, Keir berkata dengan suara menangis, "Leluhur mana yang masih melaporkan? Nenek moyang yang merebutnya." "Apa?" Jin Xianer tercengang saat mendengar kata-kata Keir. Apa yang terjadi? Mengapa leluhur tiba-tiba datang untuk mengambil sesuatu? Memegang lengan Keir, Jin Xianer dengan penuh semangat berkata, "Ada apa? Bukankah kau memberitahu leluhur? Emas murni yang kacau itu milik Jintai, bukan milikku." Keir berkata sedih, "Aku mengatakannya, tetapi leluhur tidak peduli sama sekali." Kata leluhur, jika Jintai datang untuk memintanya, dia akan berkata, emas murni yang kacau itu adalah hadiahnya. "Apa? Nahar?" Jin Xianer hanya merasa pusing saat mendengar kata-kata Keir. Apa hadiah pertunangannya? Apa maksud leluhur? Melihat wajah wanita muda yang kelabu seperti kematian, Keir terisak dan berkata, "Kata leluhur, anak Jintai ini sangat tergila-gila, lebih dari cukup untukmu. Dan baru-baru ini, dia dan kakek Jintai bekerja sama dalam berbagai hal di kota Qingqiu. Oleh karena itu, hubungan kedua pihak harus diperkuat." Menyeka air mata dari wajahnya, Keir melanjutkan, "Nenek moyang juga berkata, dan berkata, dia telah mengasuhmu selama bertahun-tahun dan memanjakanmu selama bertahun-tahun. Banyak sumber daya telah diinvestasikan pada Anda. Sekarang, kamu harus memiliki sesuatu sebagai balasan. Nenek moyang menyuruhmu berkomunikasi dengan baik dengan Jintai, dan kamu tidak bisa membiarkan Jintai datang untuk meminta tumpukan emas murni chaos itu. Selain itu, masalah ini tidak boleh diungkapkan. Jika tidak, reputasi leluhur." Mendengarkan kata-kata Keir, Jin Xianer hanya merasa hitam di depan matanya, dan otaknya pusing. Tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menopang di atas meja. Sampai saat ini, Jin Xianer akhirnya menyadari betapa berharganya emas murni yang kacau itu. Bahkan satu generasi orang suci iblis tergila-gila dengan emas murni yang kacau balau ini. Nenek moyang keluarga Jin Xianer sama sekali mengabaikan wajah santo iblis itu. Dia secara pribadi bergegas ke gedung putih dan secara paksa merebut semua emas murni yang kacau itu. Selain itu bajingan, bersikeras bahwa emas murni yang kacau itu adalah hadiah. Lelucon apa? Jintai sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Hubungan antara dia dan Jin Xianer sudah berakhir. Sekarang gimana caranya? Nenek moyang sudah melepaskan. Secara paksa menyebut emas murni yang kacau itu sebagai hadiah Jintai. Sampai sekarang, sejak nenek moyang sudah menerima mas kawin. Kemudian dia Jin Xianer dianggap orang Jintai. Kecuali Jin Xianer pemberontak dan ingin melawan keinginan leluhur. Kalau tidak, dia hanya bisa menikah dengan Jintai dengan patuh. Hidup adalah suaminya, kematian adalah hantunya. Jika tidak, Anda akan diejek oleh semua klan elang emas jika Anda tidak mematuhi cara wanita. Jin Xianer benar-benar gemetar memikirkan hasil itu. Ketika hari itu tiba, Jin Xianer tidak akan pernah selamat. Hidup seperti ini lebih baik daripada mati. Waktunya untuk sekarang. Dia tidak berani, dia juga tidak bisa melanggar keinginan leluhur. Sebagai orang suci iblis, yang dikatakan nenek moyang adalah air yang dicurahkan. Dia sudah mengeluarkan kata-katanya, dan untuk ras monster, itu lebih berwibawa daripada hukum. Minta dia untuk menarik kembali apa yang dia katakan. Sayang sekali. Tidak peduli apa, leluhur tidak bisa melepaskan wajah ini. Pada saat Jin Xianer memiliki 6 dewa, pelayan dekatnya memikirkan sesuatu dengan keras.
Mengernyitkan alisnya rat-rat, Keir berkata, "Nona, apakah Anda mengira Jintai telah menghitung semua ini dan memasang sarung tangan dengan tujuan agar wanita itu bisa masuk?" Jin Xianer tiba-tiba kaget. "Ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, itu sama sekali tidak mungkin." Mas murni yang sangat kacau balau, bahkan Santo Iblis tidak bisa menahan keserakahan. Karena itu, jika Jintai memang punya perhitungan mental, itu memang bisa dinilai sebelumnya. Tapi masalahnya sekarang adalah, bahkan semua itu memang jebakan yang dipasang Jintai. Untuk Jin Xianer, tidak ada bantuan juga. Bagaimana jika itu jebakan? Mas murni yang kacau itu telah direnggut oleh nenek moyang mereka. Apalagi nenek moyang sudah melepaskan. Saat ini sudah sulit untuk dipanen. Kecuali Zhu Hengyu secara aktif menolak. Kalau tidak, masalah ini sudah menjadi kepastian dan tidak bisa diubah. Menarik nafas dengan gemetar, Jin Xianer tahu bahwa nenek moyang benar-benar memanjakan dan merawatnya. Jika bukan karena emas murni yang kacau itu akan menjadi terlalu penting. Nenek moyang tidak bisa melakukan ini. Meskipun Jin Xianer tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena nenek moyang sangat membutuhkan Chaos Fine Gold itu. Jadi, meskipun untuk memperjuangkan kebahagiaan seumur hidup, dia harus mengembalikan leluhurnya. Gemetar dan menarik napas dalam-dalam, Jin Xianer memandang Keir dengan dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena leluhur telah membuat keputusan, maka Jintai pasti suamiku." Keir hanya merasa kedinginan ketika dia mendengar kata-kata Jin Xianer, bangkit dari punggungnya. "Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kamu adalah orang yang paling aku percayai. Jadi, kali ini, Nian mengira kamu adalah pelanggar pertama, jadi aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Jika lain kali, aku mendengarmu lagi di telingaku dan berbicara buruk tentang dia. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memikirkan tuan dan pelayan kita." Menghadapi peringatan Jin Xianer, Keir menunduk ketakutan, gemetar seperti sekam. Bukan ancaman wanita muda itu yang membuatnya takut. Pikirkan tentang itu. Jintai optimis tentang leluhur, dan secara pribadi mengidentifikasi suami Jin Xianer. Nenek moyang sangat mengaguminya dan mengenalinya. Tapi dia, seorang gadis kecil, berani menebak dengan liar di samping wanita muda itu dan mengatakan yang sebenarnya. Jika leluhur mengetahui hal ini, dia harus menamparkan roh surgawinya. Faktanya, kemungkinan nenek moyang melakukannya sendiri tidak besar. Dengan perintah biasa, seseorang bergegas dan menyeka lehernya dengan pisau. Dia tidak akan punya pilihan lain di masa depan untuk membuat keributan di depan Jin Xianer. Melihat Keir gemetar, Jin Xianer tidak bisa menahan nafas. Bagaimanapun, Jintai adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi tuannya. Sebagai seorang bawahan, menebak-nebak dan mengatakan yang sebenarnya dengan jahat adalah kematian. Untungnya, Jin Xianer bukanlah tipe wanita yang tidak memiliki opini dan telinga yang lembut. Jika tidak, sudah terbentuk sebelumnya. Mungkin, dia benar-benar mendengarkan fitnah Keir. Orang lain mungkin tidak mengerti Jintai. Tapi Jin Xianer benar-benar mengenalnya dengan baik. Mantan Jintai itu sangat bangga. Dia sangat bangga karena dia tidak menaruh Santo Iblis itu di matanya. Dia sangat sombong sehingga dia bahkan tidak repot-repot menggunakan konspirasi dan tipu daya. Faktanya, namun, dia sedikit lebih eufemistik. Dengan bakat dan bakatnya. Dengan bakat dan bakatnya. Karena saya bisa meminta kebaikan Jin Yu, bagaimana bisa saya tidak meminta bantuan nenek moyang mereka? Tidak diperlukan konspirasi. Selama dia tidak sombong, selama dia mau belajar kompromi, selama dia belajar menundukkan kepalanya dan tunduk. Nah, Jin Xianer sudah menjadi istrinya puluhan juta tahun yang lalu. Bahkan jika dia tidak mencintainya atau bahkan membencinya, itu tidak berguna. Siapa yang dapat mengubah keputusan leluhur? Ini hanyalah bekas Jintai. Adapun Jintai sekarang, meski sangat berbeda dengan Jintai sebelumnya, tidak hanya dia mengubah penampilannya, tetapi juga kepribadiannya. Kecuali garis keturunan, segalanya telah berubah. Tapi, meski telah berubah begitu banyak, begitu besar, namun nyatanya, kebanggaan pada akar Jintai tidak hanya gagal membatasi, tetapi menjadi semakin bangga. Meski dulu Jintai bangga, itu hanya kebanggaan pada tulangnya. Saking bangganya Jintai, saat ia benar-benar bertemu dengan wanita yang disukainya, bukankah ia juga seorang penguntit yang mengejarnya? Tapi sekarang Jintai lebih sombong dari sebelumnya. Dan itu tidak sedikit membanggakan. Jutaan kali lebih bangga. Dulu, Jintai akan menguntit wanita yang disukainya. Tapi sekarang Jintai, meskipun dia masih mencintai wanita yang sangat disukainya, dia sangat bangga dan meremehkan penguntit. Pria yang sangat sombong. Anda bilang dia membuat jebakan yang buruk dan ingin menipu Jin Xianer ke dalamnya. Itu sama sekali tidak mungkin. Yang disebut negara mudah berubah, alam sulit diubah. Semuanya bisa diubah di Jintai. Hanya kebanggaan pada tulang yang selalu sama. Hanya, dulu, Jintai hanya memiliki kesombongan, bukan kesombongan. Jintai sekarang hanya memiliki kesombongan, bukan kesombongan.
Jelas, yang paling dikagumi Jin Xianer adalah pria yang sombong itu. Yang paling dibenci Jin Xianer adalah pria yang sombong, merasa nyaman dengan dirinya sendiri, membuat masalah di mana-mana, dan melecehkan gadis-gadis. Biarpun dia sangat bagus, Jin Xianer juga berharap dia bisa belajar menjadi rendah hati. Melihat Keier dalam-dalam, Jin Xianer berkata dengan percaya diri, percaya atau tidak, Jin Tai tidak akan pernah mengambil keuntungan dari orang lain dan menikah denganku. Apa? Dengarkan apa yang dikatakan Jin Xianer. Keier mengangkat kepalanya dengan takjub, dan menatap Jin Xianer dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jin Tai sangat mencintai Nona. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Kemudian dia pasti menukik dan membawa pulang wanita muda itu. Dia bodoh untuk kesempatan yang bagus, dan tidak mungkin untuk melewatkannya. Kesempatan yang didambakan sekarang ada di ujung jari Anda. Keier tidak mengerti mengapa dia menolak. Mendengarkan kata-kata Kai yang tak ada habisnya. Jin Xianer tersenyum acuh tak acuh dan menghela nafas, dia begitu sombong, dia bahkan sangat bangga sehingga dia tidak repot-repot menggunakan cara ini untuk mendapatkan wanita tercinta. Saat berbicara, Jin Xianer bergerak dengan ringan dan duduk di kursi. Mengambil pena dan kertas, Jin Xianer mulai menulis dengan cepat. Jin Xianer memasukkan kop surat ke dalam amplop. Menyerahkan amplop itu kepada Keier, Jin Xianer berkata, kamu memberikan surat ini kepada Jin Tai dan lihat apa yang dia rencanakan. Menerima surat Jin Xianer, Keier meninggalkan dekorasi burung emas untuk pertama kalinya dan bergegas menuju kastil Zhu Hengyu. Sampai ke kastil, Keier menyerahkan surat itu kepada Li Yun. Dan Li Yun memberitahu Zhu Hengyu, yang sedang runtuh di medan perang, melalui ular Xin Luo Yin di lautan pengetahuan. Segera, hanya menunggu kurang dari 1/4 jam. Zhu Hengyu berjalan cepat dan masuk dari luar kastil. Setelah menerima berita Li Yun, Zhu Hengyu langsung berteleportasi dari altar kekacauan kembali ke alam 5 elemen terbalik. Muncul tidak jauh dari kastil tua, di alun-alun kota Yunding. Jika tidak sepenuhnya, tidak cocok untuk berlari. Saya khawatir dalam waktu 100 napas, dia akan dapat muncul di gerbang. Mengambil amplop, Zhu Hengyu mengeluarkan kop surat dan melihatnya dengan hati-hati. Dengan tampilan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Surat Jin Xianer tidak panjang. Hanya dalam 3 atau 200 kata, dia menjelaskan situasinya secara umum. Masukkan kop surat dengan hati-hati ke dalam amplop. Zhu Hengyu menoleh dan menatap Keier, dan berkata dengan suara yang dalam, Nona, bagaimana situasinya sekarang? Keier menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah berat, situasi Nona tidak terlalu baik. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata Keier, alis Zhu Hengyu mengerut lebih erat. Melihat alis Zhu Hengyu berkerut, hati Keier tiba-tiba terangkat. Selanjutnya, apa yang akan dia lakukan? Di bawah tatapan Keier, Zhu Hengyu menarik napas panjang dan berkata, kembalilah dan beritahu wanita Anda, biarkan dia rileks. Aku sangat mencintainya. Namun, saya tidak hanya mencintai tubuhnya. Yang lebih saya cintai adalah hatinya. Tanpa salah satu dari keduanya, saya tidak akan menikahinya. Keier tiba-tiba membuka matanya saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan mata cerah, Keier berkata dengan gugup, tapi, bagaimana dengan emas murni yang kacau itu? Yang ini, sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu berkata, aku juga mengkhawatirkan hal ini. Kesal, Keier tiba-tiba menjadi gugup lagi saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Jika Jin Tai ingin wanita itu membayar, apa yang harus saya lakukan? Bahkan jika Anda menjual wanita muda itu tidak bernilai banyak uang. Melihat Keier, Zhu Hengyu berkata, masalahnya sekarang adalah Chaos Fine Gold terlalu menggoda untuk Yaosu. Bahkan jika aku mengirimkan batch lain dari Chaos Fine Gold, aku khawatir itu masih akan direnggut. Apa? Keier membuka mulutnya dengan takjub saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Maksud kamu apa? Anda tidak khawatir kehilangan uang? Apakah kamu khawatir tentang ini? Melihat tatapan kaget Keier, Zhu Hengyu menghela nafas, atau pulanglah dan tanyakan pada Nona. Jika Anda tidak menggunakan emas murni caotik, tetapi menggunakan giok semangat caotik untuk dekorasi, tidak ada masalah. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Keier tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Melihat Zhu Hengyu tanpa daya, Keier berkata, sia-sia kamu sangat menyukai Nona, tapi kamu bahkan tidak tahu apa yang paling dia sukai. Faktanya, favorit Jin Xianer adalah giok murni dan tanpa celah. Bagi Jin Xianer, giok yang indah melambangkan kemurnian dan kemurnian. Itu juga melambangkan karakter yang mulia. Bukankah bangunan putih Jin Xianer hanya ditutupi dengan lapisan giok putih? Jika Jin Xianer tidak menyukai batu giok putih sebagai bahan dekorasi, bagaimana dia bisa membangun gedung putih? Bagaimana bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk menggunakan batu giok sebagai bahan dekoratif? Padahal, giok yang digunakan Bailu bukanlah giok roh caotik, melainkan giok biasa. Namun meski begitu, batu giok yang dikonsumsi untuk menghiasi seluruh bangunan putih adalah sosok astronomis. Jin Xianer menyukai dan sangat ahli dalam menggunakan batu giok putih sebagai bahan dekoratif.
Sedangkan untuk emas, perak atau semacamnya, tidak perlu digunakan sama sekali. Logam mulia seperti emas dan perak hanya akan menodai giok putih. Setelah ditambahkan logam mulia seperti emas dan perak, sedikit banyak akan selalu ada bau tembaga. Karena itu, tidak hanya boleh mendekorasi seluruhnya dengan lingyu, itu terlalu bagus. Bentak, ambil gambar desktop yang tajam. Zhu Hengyu berkata dengan bersemangat, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan, semuanya dihiasi dengan giok roh. Yunenen. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Keir mengangguk riang dan berkata, jika tidak ada pertanyaan lain, haruskah saya menjawab nyonya? Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Pergi, kembali dan beritahu wanita Anda. Beberapa barang, tapi benda di luar tubuh, tidak harus ada di hatimu. Untuk rencana hari ini, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mendekorasi kastil. Meninggalkan kastil dengan kagum. Dia sangat mengagumi keputusan wanita muda mereka. Sepanjang perjalanan kembali ke Bailu, Keir segera bergegas ke lantai 3. Mendorong pintu hingga terbuka, Keir berkata dengan tajam sebelum dia melangkah ke kamar, Nona, kamu benar-benar terlalu baik, kamu tahu Jintai terlalu banyak, dia benar-benar tidak memanfaatkan orang lain. Dengan senyum pahit, Jin Xianer menggelengkan kepalanya dengan sedih, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat wanita muda itu masih tidak bahagia, Keir berkata dengan bingung, ada apa, Nona? Jintai sama sekali tidak mengejar masalah emas murni yang kacau itu, kenapa kamu masih begitu tertekan? Jin Xianer menghela nafas, jika dia tidak mengejarnya, bukankah aku akan berhutang padanya? Ini, Keir tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar kata-kata Jin Xianer. Iya, Jintai menyerahkan 100 mobil Chaos Fine Gold kepada wanita muda itu. Sekarang, nenek moyang keluarga Nona telah mengambil emas murni milik Zhu Hengyu. Apalagi nenek moyang mereka tidak menganggapnya sia-sia. Sederhananya, meski terdengar tidak menyenangkan, namun nyatanya nenek moyang mereka menjual Jin Xianer. Sekarang, Chaos Fine Gold seharusnya telah diserap oleh leluhur mereka. Sekarang, Jin Xianer harus memberi penjelasan pada Jintai. Jika tidak, nenek moyang keluarga Jin Xianer menerima hadiah mahal dari orang lain. Tapi Jin Xianer tidak menikah dengan Zhu Hengyu. Dengan cara ini, kata-kata leluhur keluarga Jin Xianer menjadi kentut. Apalagi, nenek moyang keluarga Jin Xianer tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Yang terpenting adalah, jika Jin Xianer tidak menikahi Zhu Hengyu, kemudian nenek moyang mereka sangat berterima kasih kepada Zhu Hengyu Tian. Awalnya, setelah menerima mahar, wajar saja jika memberikan putrinya kepada orang lain. Karena belum diberikan sekarang, harus dikompensasikan dengan cara lain. Tapi masalahnya sekarang adalah, emas murni yang kacau balau ini tidak ternilai harganya. Ratusan mobil Chaos Fine Gold, saya khawatir hanya setengah dari kota Yunding yang dapat dijual untuk menebus kekayaan ini. Tapi masalahnya sekarang adalah, Yunding City bukan milik mereka. Mereka ingin menjual tapi tidak perlu kemelaratan. Bahkan, di dunia ini, siapa yang cukup bodoh untuk menjual Chaos Fine Gold? Sejujurnya, jika Anda menginginkan uang, ada 10.000 cara untuk membuatnya. Tapi emas murni yang kacau ini adalah sesuatu yang dapat Anda temui tetapi tidak dapat diminta. Bahkan Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Kalau tidak, mengapa leluhur keluarga Jin Xianer begitu tidak tahu malu? Dengan identitas dan statusnya sebagai santo iblis, bagaimana mungkin bisa dengan mudah menjual cucu buyutnya? Baru saja, apakah Zhu Hengyu menyelidiki dan peduli sebenarnya bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah, nenek moyang keluarga Jin Xianer, merebut emas murni yang kacau balau. Dan itu ditetapkan sebagai mahar pengantin Jin Xianer. Jika Jin Xianer tidak menikah dengan Zhu Hengyu, itu bukan hanya urusan Jin Xianer, tetapi juga leluhur keluarga Jin Xianer, melanggar janjinya. Dan jangan lupa, Jin Yu masih berdiri di belakang Jintai. Bagaimana Jin Yu bisa duduk dan melihat cucunya dan menderita kerugian yang begitu besar? Yang satu tidak bagus, tapi itu akan memancing perselisihan di dalam klan Elang Emas. Situasi terkini klan Elang Emas di klan Yao sebenarnya tidak baik. Bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Setiap orang hampir tidak bisa mempertahankannya kecuali mereka saling berpelukan. Begitu perselisihan sipil benar-benar terjadi. Kemudian, di bawah masalah internal dan eksternal, klan Elang Emas kemungkinan besar akan gagal dan benar-benar kehilangan dominasinya. Dan, bahkan jika Jin Yu tidak mendukung Jintai, Jintai bukanlah kesemek lembut yang bisa diremas siapapun. Jika Jintai benar-benar tidak memiliki skill, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak Chaos Fine Gold. Hingga saat ini, Jintai dapat maju ke Chaos Battle Body kapan saja, di mana saja, dan menjadi santo iblis baru dari klan Elang Emas. Oleh karena itu, leluhur dari keluarga Jin Xianer, kecuali otaknya rusak. Kalau tidak, saya tidak akan berani tidak memberikan penjelasan kepada Jintai. Tetapi bagaimana saya harus memberikan penjelasan ini? Selain menikahi Jin Xianer dengan Jintai, hampir tidak ada cara. Faktanya, ini adalah kejang. Memikirkan hal ini, ekspresi gembira Keir akhirnya menyatu. Masalah ini, sebenarnya Zhu Hengyu tidak keberatan, bahkan jika semuanya sudah berakhir.
Sebab dan akibatnya ada. Jika sebab dan akibat tidak diselesaikan, tidak akan pernah dianggap selesai. Tepat saat Jin Xianer dan Keir mengerutkan kening, memikirkan tentang tindakan balasan. Ada suara langkah kaki yang keras di luar pintu. Saat berikutnya, ada ketukan keras di pintu. Pergi ke pintu untuk pertama kalinya dan buka pintunya. Seperti yang bisa Anda lihat, pelayan di Bailu berkata dengan terengah-engah, baru saja, Jintai membuat pernyataan publik. Jin Xianer tampak gugup ketika mendengar kata-kata pelayan. Pernyataan publik Jintai. Dia, apa yang dia katakan? Aku melihat Nona. Pelayan itu berseru, Jintai berkata, emas murni yang kacau itu bukanlah hadiah untuk menikahi seorang wanita muda. Keir tiba-tiba merasa cemas saat mendengar kata-kata pelayan itu. Setelah menginjak kakinya, Keir berkata dengan cemas, ada apa? Bukankah kamu sudah mengatakan semuanya? Apakah dia akan menyesalinya? Pelayan melambaikan tangannya dan berkata, tidak seperti yang kamu pikirkan. Jintai mengatakan, emas murni campuran itu bukanlah hadiah untuk menikahi wanita muda, tetapi hadiah yang dia berikan kepada leluhur kita. Terima kasih kepadanya karena telah membina Nona Jin Xianer yang begitu cantik dan luar biasa. Justru karena keberadaan Nona Jin Xianer, biarkan saja hidupnya penuh dengan kecemerlangan. Justru karena keberadaan Nona Jin Xianer, baru kemudian dia tahu bahwa dia harus bekerja keras dan bekerja keras. Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada Nona Jin Xianer tanpa nenek moyang kita. Dan tanpa Nona Jin Xianer, tidak akan ada Jintai hari ini. Wow, Keir tiba-tiba menyalakan matanya ketika dia mendengar kata-kata pelayan. Tidak ada lagi kisah cinta yang menyentuh. Harus mengatakan, dengan kontak konstan dengan Jintai. Di hati Keir, dia semakin mengagumi dan menyukai Jintai. Jenis suka ini bukan jenis suka antara pria dan wanita. Paling tidak bukan hanya seperti ini. Lebih dari itu adalah kekaguman dan kekaguman. Saat Jintai membuat pernyataan ini secara terbuka. Kemudian, Jin Xianer dan nenek moyang mereka tidak berhutang pada Jintai karena sebab dan akibat. Anda memberi saya hadiah, tidak menginginkannya tanpa imbalan, Anda menginginkannya tanpa imbalan. Tentu saja, sebab dan akibat sudah berakhir. Namun, cinta itu berhutang. Di masa depan, jika Jintai ada hubungannya, minta bantuannya. Jadi, dia tidak bisa menolak dalam hal apapun. Dengan ratusan emas murni yang kacau, Anda tidak bisa menjadi teman ini. Kemudian nenek moyang keluarga Jin Xianer terlalu kejam dan egois. Siapa yang akan berteman dengan orang-orang seperti itu di masa depan? Belum lagi, betapa hangatnya Jin Xianer. Dengan senyum di wajahnya, Zhu Hengyu duduk di kursi bersandaran tinggi di dalam kastil tua. Setelah pernyataan ini dikeluarkan, Zhu Hengyu kehilangan sepotong chaos fine gold seluas 10 meter persegi. Namun, bagi Zhu Hengyu, kerugian ini benar-benar setetes air dalam ember. Yang paling penting adalah, Zhu Hengyu tidak mencintai Jin Xianer. Meskipun Jin Xianer sangat cantik, paling-paling Zhu Hengyu hanya menyukainya sedikit. Bagaimanapun, gadis secantik itu akan disukai oleh pria normal. Hanya saja kesukaan semacam ini hanyalah naluri manusia dan tidak melibatkan setengah faktor emosional. Zhu Hengyu tidak mau, dan tidak bisa menikah dengan Jin Xianer. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan pernah menjadi pembohong emosional. Karena saya tidak ingin menikahinya, saya secara alami akan memilih Jin Xianer. Jika tidak, Anda akan didorong ke dalam keputusasaan. Bahkan jika Jin Xianer tidak mau, dia hanya bisa menikah dengannya. Pertanyaannya sekarang adalah, emas murni yang kacau itu telah direnggut. Tidak mengherankan, emas murni yang kacau itu bahkan telah diserap. Bagaimanapun, Zhu Hengyu juga tidak mungkin, dan menginginkannya kembali. Dalam hal ini, wajar untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Zhu Hengyu adalah membuat pernyataan publik. Emas murni yang kacau itu bukanlah hadiah, tapi hadiah untuk leluhur keluarga Jin Xianer. Dengan cara ini, Jin Xianer dipilih pada saat yang bersamaan. Nenek moyang keluarga Jin Xianer bahkan tidak akan memikirkannya. Anda dapat mengambil uang saya. Tetapi uang ini tidak dapat diambil dengan gratis. Pepatah lama berjalan lancar. Pegang tangan orang dengan lembut dan makan pendek mulut orang. Karena hati Zhu Hengyu adalah emas murni yang kacau, itu bukanlah harga pengantin. Dan leluhur keluarga Jin Xianer memang menerima uang ini. Kemudian, dia harus melakukan sesuatu untuk Zhu Hengyu. Yang disebut, ambil uang orang dan hilangkan bencana dengan orang. Inilah kebenaran antara langit dan bumi. Bahkan Santo Iblis tidak bisa melanggar aturan ini. Kalau tidak, siapa yang mau berbisnis dengannya? Siapa yang berani berteman dengannya? Kali ini, Zhu Hengyu datang ke kota Yundian dengan suatu tujuan. Sekarang, seret Santo Iblis sebagai pendukung, dan tidak ada yang berani mengganggu urusannya. Jika Anda menambahkan nenek moyang keluarga Jin Xianer, di belakang Zhu Hengyu, dua orang suci iblis sekarang bisa berdiri. Salah satunya adalah Santo Iblis Lang Emas Jin Yu. Salah satunya adalah Santo Iblis Lang Emas Jin Lan. Sekarang, nenek moyang keluarga Jin Xianer merebutnya darinya. Besok, Zhu Hengyu akan membuatnya kembali ribuan kali.
Sangat tidak mungkin mengambil uang Zhu Hengyu dengan gratis. Sekarang setelah Anda memilikinya, Anda harus siap untuk didorong oleh Zhu Hengyu. Setelah mengeluarkan pernyataan publik, Zhu Hengyu tidak banyak menunda. Setelah berpikir sejenak, setelah memastikan bahwa tidak ada celah, Zhu Hengyu kembali ke medan perang yang runtuh, kota kuno api penyucian. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan 3 energi emas murni menjadi cakar tajam dan paru tajam tiruan elang emas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.